طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka harapan kita mudah-mudahan sholat yang tadi kita lakukan, yang tadi kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan daripada sunnah-sunnahnya, dan harapan kita bersama kelak kita di akhirat akan dijumpakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai di penghujung tahun tahun 2025 ya. Kebetulan juga sekarang ini kita sudah masuk dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba pastinya kita sadar betul kalau hidup kita ini sedang berada dalam satu perjalanan ya Bapak Ibu ya. Jadi hidup kita ini jalan, enggak diam di tempat, enggak stuck ya. Tapi jalan terus ya, dihabiskan dengan tidur ya jalan waktu itu ya, dihabiskan dengan bekerja jalan, dihabiskan dengan ibadah juga jalan, dan akan habis. Makanya kata ulama, umur kita ini diibaratkan seperti apa? Seperti es batu, Pak. Bapak tahu es batu ya? Es batu tuh kalau sudah dikeluarkan dari freezer ya, maka es batu ini kalau ditaruh di tengah jalan ya, maka lama-kelamaan es batu ini akan mencair dan akan habis. Ditaruh di warung kopi ya, di mejanya aja ditaruh, akan habis nggak Pak? Habis ya. Ditaruh di warung kopi tapi dimasukin di dalam gelas, dicampur dengan teh tarik susu, enak. Habis juga nggak? Habis ya. Dicampur ke dalam teh manis, habis juga. Yang doyannya susu ya, campur ke susu, habis ya. Mau dicampur semua ya. Pokoknya ditaruh di mana aja dia ini akan habis ketika sudah sudah keluar dari dari freezernya. Tapi dari beberapa contoh yang tadi kita sebutkan, es batu tersebut ketika ditaruh di mana? Di jalanan, dia habis. Tapi habisnya ada manfaat nggak? Nggak ada, ya nggak ada manfaatnya. Tapi kalau tadi dimasukkan di dalam gelas yang ada teh tarik susunya, manfaat. Ada teh manisnya, manfaat. Sekarang orang doyan kopinya dingin ya. Manfaat juga kan gitu. Maka itulah umur kita ini ya.
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita ini masing-masing jatah hidup di muka bumi ini. Ada yang jatahnya cuman berapa? Ya, belum sempat keluar kandungan udah mati, ya kan? Ada yang baru keluar sudah mati, ya, meninggal kan gitu. Ada lagi yang beberapa hari, beberapa bulan, berapa tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Dan kita habis Jumatan ngobrol-ngobrol tuh, cerita-cerita, ada si fulan katanya, ini anaknya ternyata. Anaknya ini udah sakit-sakitan, berapa kali masuk ke rumah sakit. Tapi bapaknya itu di rumah masih sehat. Ini anaknya aja umurnya udah 60, mau 70 tahun ya. Bapaknya umurnya sudah 105 tahun. Sekarang masih hidup, masih sehat. Dan itu ngerokoknya tiap hari, berbungkus-bungkus itu. Kalau dikasih tahu katanya, Pak jangan merokok mulu, kong kan gitu. Dia bilang orang ngerokok mati, nggak ngerokok mati katanya. Masya Allah, itu udah tua ya. Tapi anaknya masih 60-an, belum sampai 70-an udah bolak-balik masuk rumah sakit. Tapi engkongnya apa bapaknya dia, orang tuanya itu ya sehat-sehat aja begitu. Bahkan ngerokoknya nggak berhenti-henti ya, Masya Allah. Bukan nganjurin ngerokok ya Pak, bukan. Ini cerita aja. Nah itu. Jadi masing-masing kita ini takdir secara umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dengan bergantinya tahun ini, yang sebentar lagi akan berganti tahun Masehi. Biasa kan kita ngitungnya memang dengan Masehi ya. Saya kalau tanya ke Bapak dulu, lahirnya di bulan apa? Bulan Mei. Iya itu bulan apa namanya Masehinya ya. Yang Hijriahnya bulan Arabnya nggak tahu, bulan Arabnya bingung. Tanggal berapa? Tanggal 20 Mei misalnya kan. Terus bulan Arab itu bertepatan dengan tanggal berapa? Nggak tahu juga kan gitu, Masya Allah. Tahun Arabnya, tahun Hijriahnya, kita nggak tahu juga gitu. Maka walaupun ini memang pergantian tahun daripada tahun Masehi, tapi tidak ada salahnya kita ini bermuhasabah. Ya, bermuhasabah, menghitung-hitung, mengintrospeksi daripada diri kita. Artinya sebentar lagi tahun akan berganti. Yang jadi pertanyaan, apakah ataupun sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal untuk kehidupan kematian kita, kehidupan setelah kita mati. Kalau ditanya sudah berapa persiapan untuk kehidupan dunia, aduh Masya Allah, Bapak Ibu udah gak usah diajarin lagi dah. Sudah tidak usah diajarin. Karena kita manusia ini umumnya ya, kalau lapar itu ya pastinya nyari makan. Nyari makan, gak punya uang ya pastinya dia akan bergerak biasa. Kalau orang yang normal kan cari sana sini, baik dengan bekerja ya kan, baik dengan cara yang lainnya, selama cara-cara tersebut masih dibolehkan oleh agama. Bahkan dengan meminta pun boleh ya, dengan meminta pun boleh. Itu kalau sudah urgent banget, udah terpaksa banget, sudah ya, memang sudah tidak ada bisa lagi yang dikerjakan, itu masih diperbolehkan. Tapi meminta cukup untuk kebutuhannya saja. Habis itu kalau udah cukup, udah kenyang, udah gak boleh lagi ya. Seperti orang sekarang Pak, Masya Allah. Kadang kita nih kalau ngelihat di hari Jumat kemarin, hari Jumat ya, Masya Allah, itu dari pagi itu jadi orang sekarang ini ada komunitas baru lagi tuh ya enggak, pemburu Jumat berkah itu. Nanti misalnya dari Al-Muhajirin, kalau di Mujahidin ada, nanti dari sana jam berapa tuh? Di sana habis subuh ya. Habis subuh udah bawa tempe sama kangkung. Nanti di sini misalnya di Mujahidin ada misalnya kan gitu. Di sini ada nasi bungkus, lumayan, datang lagi nanti dia. Itu nanti ada lagi yang buka itu jam 8, jam 9 itu ada tuh. Kayak di dekat sana di Al Khairiyah itu jam berapa itu ya, jam sekitar jam 8-an, jam 7, jam 8 tuh antri tuh panjang itu ya, Masya Allah.
Nanti dia tahu lagi tuh di rumah siapa lagi, di toko siapa lagi, ada pindah lagi, masya Allah. Sampai Jumat, habis Jumat pun ternyata masih ada lagi itu, ada lagi mereka keliling itu satu harian itu, masya Allah. Ya. Secara dari sisi baiknya, alhamdulillah ada kebaikan juga, ya. Tapi dari sisi mudaratnya juga ada mudaratnya juga, ya. Mudaratnya apa? Kadang mereka itu ya sebagian pada nggak sholat misalnya kan, masya Allah. Ada yang nggak memperhatikan sholatnya. Nah, kalau misalnya pas Jumatan gitu, memang perempuan nggak Jumatan, tapi kan perempuan sholat duhur. Ya. Bahkan waliyahudzubillah sebagian ada laki-lakinya. Nah, ini, masya Allah, ini yang harus diingatkan. Nah, itu. Maka kembali lagi Pak ya. Jadi kita nih kalau urusan dunia ini udah nggak usah diingatkan lagi, nggak usah diajak lagi untuk bekerja, disemangatin, sudah. Itu rata-rata sudah dalam hidup ini punya cita-cita itu kan. Nah, nanti cita-cita saya umur sekian mau jadi apa, mau bagaimana, rata-rata sudah ada. Tapi cita-cita akhirat ini yang kadang kita ini lupa. Cita-cita akhirat apa Pak? Salah satunya, ya Allah saya pengen nanti ketika meninggal dunia ini, akhir ucapan yang saya ucapkan ada kalimat la ilaha illallah. Pernah nggak Pak? Hah? Kebayang seperti itu pernah nggak Pak? Doa seperti itu pernah nggak? Ya Allah jadikanlah akhir, ya, ucapan akhir kata kalimat yang saya ucapkan ketika Engkau panggil, ya, ketika sakaratul maut adalah ucapan la ilaha illallah. Pernah nggak kita kebayang gitu Pak? Hah? Terus pernah nggak kita bayang, masya Allah, dalam kubur itu ya Allah panjang, ya. Bekal yang saya siapkan ini nggak banyak, ya, bekalnya tidak terlalu banyak. Maka saya cari amal di antara amal-amal kebaikan. Saya banyak memprioritaskan amal-amal yang di situ sifatnya jariyah, yang sifatnya jariyah. Apa aja itu? Yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sodakoh yang jariyah, bapak wakaf, ya, bapak memberikan kepada masjid, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pesantren, ya, membantu orang-orang yang tidak, yang kurang mampu dan sebagainya, yang sifatnya itu lama gitu kan, masya Allah. Itu senantiasa menjadi amal-amal jariyah kita. Maka dalam hidup ini kita harus mempersiapkan, ya, baik itu bekal dunia maupun bekal akhirat. Maka cita-cita akhirat ini harus ada Pak. Ya Allah saya pengen nanti ketika meniti siratal mustaqim, ya, itu bisa meniti siratnya, melewati jembatan siratal mustaqim itu secepat kilat. Pernah nggak Pak doa begitu? Hah? Pernah nggak doa? Ya Allah saya pengen ketika melintasi jembatan siratal mustaqim itu seperti apa? Seperti cepatnya kilat, ya, kilat kan cepatnya, kayak gitu kan, Masya Allah. Disebutkan siratal mustaqim itu 1500 tahun tuh Pak kita jalan di situ. Setahun mendatar, menurun dan menanjak tuh naik, masya Allah. Di bawahnya ada api neraka yang menyalanya. Pernah nggak kita kebayang begitu? Nah, nggak tahu ulama itu apa, rambutnya apa, tajamnya, lebarnya itu ya kayak rambut dibelah 7 gitu kan. Karena memang masya Allah sangat tipis-tipis kan. Itu kalau kita dengan logika kadang nggak masuk, ya. Kalau sekarang kan ada YouTubers itu kan, siapa namanya itu? Ada yang kenal nggak yang muda-muda nih? Ya? Ayo coba kamu gini kan, misalnya pindahin air, tapi harus begini. Coba pikirkan secara logika kan, ada siapa ya? Kan gitu tuh, itu kayak nggak masuk kan gitu. Nah, masya Allah. Emang kalau dipikir-pikir itu perjalanan akhirat itu nggak semudah perjalanan dunia Pak. Ya. Ilmu dunia ini masih bisa kita karang-karang, kita tebak-tebak, kebetulan jadi. Tapi ilmu akhirat ini nggak bisa begitu. Ya. Kita meniti siratal mustaqim itu segitu panjangnya, segitu jauhnya. Habis itu nggak ada pegangannya. Kadang kita nih kalau di sini jarang ya di Jakarta. Mungkin di Kerawang ada, apa di mana tuh. Kalau di daerah Jawa Tengah itu banyak ya. Daerah Jawa Barat mungkin ada jembatan-jembatan gantung itu Pak ya. Kita naik motor yang kalau pas naik itu di jembatan itu goyang-goyang kan banyak tuh.
itu masih lebar, ya nggak, masih lebar. Dan naiknya naik apa? Naik motor enak kan begitu, masih aman. Kadang sisi-sisinya tuh masih ada apa namanya, ada tempat tumpuan kita ya, kalau jatuh nggak langsung ke bawah. Tapi di Suratul Mustaqim itu nggak ada pegangannya. Masya Allah. Kita kebayang itu. Ya Allah, gimana nih nanti akan meniti sirat. Nah ini cita-cita akhirat yang kadang kita ini nggak pernah memikirkan. Bahkan naudzubillah, kadang ada sebagian orang itu tidak pernah berdoa sampai ke sana itu. Ya, sehingga kalau dalam beramal kita ini umat Islam kadang kuat. Baca Quran kuat, zikir istighosahan ya itu kuat ya. Wiridan apa semua kuat, tapi giliran angkat tangan itu sebentar rata-rata ya enggak, sebentar. Coba Pak ya enggak, kita seringnya kan doa itu sebentar aja, apalagi Ustaz saya banyak gak hafal doanya. Doa itu nggak mesti pakai bahasa Arab ya enggak? Doa nggak mesti bahasa Arab, tapi bukan berarti habis itu nggak belajar doa dengan bahasa Arab, enggak ya. Minimal ada doa-doa tertentu yang memang kita harus hafal dengan apa, dengan bahasa Arab. Contohnya apa? Kayak tadi doa kunut gitu kan Pak ya. Itu kan kalau Bapak misalnya subuhannya pakai kunut ya berarti itu minimal harus hafal, ya enggak? Minimal harus hafal. Karena itu kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah apa? Sunnah ab'ad, yang kalau ditinggalkan seseorang itu dituntut untuk sujud sahwi gitu. Saat saya nggak pakai kunut ya udah, nggak pakai kunut nggak apa-apa, tapi doa kunut juga nanti kita ada namanya kunut nazilah kan gitu. Ketika terjadi masya Allah goncangan di dunia ini ya, umat Islam ditindas di mana-mana, itu juga kita suruh berdoa kan itu. Ustaz saya kan cuman amin doang katanya, kita cuman amin doang saya nggak perlu baca kan gitu. Ya udah pinter juga nih kan ngelesnya itu. Tapi kalau sewaktu-waktu kita jadi imam kita harus baca juga ya. Dan kalau doa kunut ini biasa kami nganjurkan itu jangan hafal yang Allahumma hdini ya Pak ya, tapi yang dihafal tuh yang Allahumma hdina fiman hadait ya, yang menggunakan domirnya itu untuk kami, untuk kita. Kenapa? Karena Bapak nanti kalau jadi imam ya terbiasa pakai Allahumma hdini ya hafalnya. Pas jadi imam Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Nah, itu nanti apa? Itu nanti hukumnya bisa menjadi makruh karena lagi berjamaah doanya doa sendirian. Maka doanya Allahumma hdina fiman hadait kan gitu. Itu minimal seperti doa apa namanya? Doa kunut itu harus hafal. Apalagi doa yang dibaca ketika kita ini setelah tasyahud akhir, di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya. Ada lagi doa Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik ila akhir. Itu minimal harus hafal. Doa makan harus hafal. Doa masuk masjid juga harus hafal. Ya. Ini kan kita masya Allah dalam Al-Qur'annya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Di dalam tafsir disebutkan illa liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus senantiasa apa? Waktu 24 jam yang kita lalui ini kita usahakan itu semua menjadi ladang amal ibadah kita. Gitu. Karena orang Pak nggak mungkin 24 jam ada di masjid aja, enggak, jarang. Kecuali kawan-kawan kita ya, misalnya yang dari jamaah itu biasa ya, yang itikaf di masjid 3 hari itu selama itu di masjid juga ya. Tapi bukan full 24 jam, pasti ada keluarnya juga kan begitu. Apalagi kita kalau lagi di rumah seperti ini ya, nggak mungkin ya nggak di masjid terus, pasti nanti ada waktu keluar kerja. Sampai sana ngapain? Ya udah di kantor ya. Kalau yang jadi ojol ya keliling kan begitu, yang jualan di pasar kan gitu, di mall dan sebagainya. Terus nanti habis itu kembali kemana? Waktu sholat baru ke masjid kan gitu. Nanti baru setelah sholat habis itu makan di rumah, makan ya, di warung, di warteg dan sebagainya. Begitu terus hidup kita ya. Nanti pulang lagi ke rumah udah capek, mandi, istirahat kan gitu.
Jadi nggak selamanya 24 jam itu kita ini ada di masjid. Tapi dalam waktu 24 jam itu kalau kita amalkan, kita lakukan seluruh amal perbuatan kita, ya, didasari dengan ilmu, didasari dengan sunnah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka semua itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak di masjid udah ketahuan, enggak? Dihitung. Apa hitungnya? Pahala i'tikaf. Itu makanya kalau di beberapa masjid ada tulisan nawaitul i'tikaf ya, di depannya itu. Itu supaya apa? Supaya ingat, ya enggak? Jadi masuk masjid itu walaupun cuma sholat 5 waktu, tapi kita niatkan ketika masuk niat i'tikaf. Sholat udah jelas ibadah, ya enggak? Ini kita nggak bahas kekurangan-kekurangannya. Misalnya dalam sholat masih ada kekurangan apa enggak, ya kan gitu. Ini kita bahasnya udah sholat itu kan ibadah. Apalagi duduk dalam majelis ilmu seperti ini, ini duduk di taman surga, ini pun ibadah, ya enggak? Ibadah yang besar ini, masya Allah, ya. Yang pilihan di atas ibadah pilihan-pilihan yang lainnya. Ya. Kalau sholat biasa, ya, tapi orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu ini pilihan, sehingga nanti banyak orang yang sholat, ya, udah belasan tahun, puluhan tahun sholat, tapi sampai saat ini pun rukun dan syarat sholat dia nggak tahu. Mana yang sunnah, mana yang makruh pun dia tidak tahu. Kenapa? Karena jarangnya duduk di dalam majelis ilmu. Kenapa kok nggak duduk dalam majelis ilmu? Karena orang yang duduk dalam majelis ilmu ini orang-orang pilihan di antara orang-orang yang terpilih. Sudah terpilih sholat subuh tadi kan gitu. Tapi nggak semua bisa terpilih duduk di dalam apa? Dalam majelis ilmu. Nanti yang sudah duduk dalam majelis ilmu, nanti nggak semua juga Allah pilih lagi. Apa? Mengamalkan apa yang disampaikannya. Nah itu, ya nggak, masya Allah. Nah, maka ini penting, ya enggak? Kalau sholat udah jelas. Tapi harian-harian kita apa Pak? Kita ada makan, ada minum. Nah, kita sekarang apa? Berintrospeksi, ya, bermuhasabah. Itu makan dan minum saya yang setiap hari saya lakukan nih, kira-kira nih udah sesuai nggak dengan yang diajarkan oleh Nabi? Ya. Makannya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kata Nabi kan kul biyaminik, ya, wa kul fima yalik. Makanlah dengan tangan kanan dan makan dari yang terdekat. Nah, ini adab. Misalnya Bapak makan bareng-bareng nih, ya, makan bareng-bareng. Nah, itu maka kita makannya dari yang terdekat. Makanya salah satu caranya itu gimana? Misalnya makan satu nampan Pak. Kita biasa nih terjadi di masyarakat tuh, misalnya ada ayam yang 4, orang yang 4, satu-satu kan dipegang, ditaruh di depannya kayak gitu. Itu alhamdulillah kalau ayamnya satu-satu. Tapi kalau ayamnya cuma satu doang bagaimana? Kan gitu. Ya udah, jangan ditaruh di salah satu kawan kita, di depannya dia, enggak. Taruh semua lakukan itu di mana? Di tengah. Nah, itu adabnya begitu. Taruh semua lakukan itu di tengah. Nanti makan dari yang ada di depan kita, ada mulai maju kayak gitu. Dan kul biyaminik, makan dengan tangan, wa kul fi mayalik, makan yang ada di dekat kamu. Jangan makan di sini kita, ya enggak. Tangannya ke sono. Ini ngeganggu temannya. Ini adab nih, ya enggak. Secara apa namanya kelihatannya sepele, tapi di sini masya Allah makan kita jadi dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Samillah, bacalah bismillah. Sebelum makan baca bismillah. Bukan sebelum makan aja, setiap melakukan kebaikan diawali dengan bismillah. Minum juga baca bismillah. Doa apa lagi? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ustaz, ini ada dalilnya apa enggak ada? Ada dalilnya itu, ya. Kalau dibaca lebih teliti lagi ada dalilnya. Ada beberapa riwayat gitu kan itu. Karena banyak yang nanya itu, Ustaz, katanya Allahumma barik lana itu enggak ada dalilnya. Ada itu, ya. Coba baca, sudah sejauh mana baca hadisnya, cari, ada itu hadisnya ada kan gitu. Itu baca Allahumma barik lana fima razaqtana, makan dengan apa? Makan jangan berdiri, makannya apa? Duduk, ya enggak, masya Allah. Kadang kita kalau, ya, semua ini Pak sudah pernah kami sampaikan, ya, kita itu rata-rata sekarang ini memang tergiring ini untuk mengikuti apa? Gaya hidup orang-orang di luar Islam sana. Ya,
Nah, ayatnya jelas, walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum itu sampai kapanpun mereka tuh nggak akan ridho sebelum kita ini apa ikut daripada milah mereka. Contoh kecil dalam pernikahan, nah, itu kan sering tuh pernikahan di gedung-gedung ya, di tempat-tempat mana undangan apa ataupun rapat kerja dan sebagainya. Biasa itu ya, makanan itu disediakan banyak, tapi tempat duduknya nggak ada. Jadi tertuntut apa ya, mau nggak mau makan berdiri, mau jongkok pegel juga kan, nah, gitu kan. Mau duduk, nah di situ yang duduk udah yang sepuh-sepuh, kita mau duduk susah, nah kan gitu. Jadi kan kena kita tuh, oh iya, masya Allah terbawa. Terus gimana kalau udah terpaksa ya udah, ya nggak ya sudah ya kan. Tapi kita doa lagi, taubat lagi kepada Allah. Makan minum duduk, makan minum dengan tangan kanan. Itu walaupun sepele Pak, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi. Karena namanya orang cinta kepada Rasul itu setiap gerak geriknya akan diikutin kan gitu. Itu keseharian kita, itu jadi makan dan minum yang kita lalui akan menjadi ibadah. Tidur juga begitu. Setiap hari kita siapa yang nggak tidur Pak? Pasti tidur ya nggak? Pasti tidur ya. Bahkan di majelis juga tidur lagi pengajian tidur ya. Maka saya ingatkan, kalau di majelis mau tidur Bapak harus pakai adab-adab, baca bismika Allahumma ahya bismika amut jangan ditinggal ya. Tidur dalam majelis ya. Di rumah kita tidur. Sebelum tidur apa? Sebelum tidur kita ngapain Pak? Ya, bersuci alias apa? Berwudu. Ini kan banyak jarang ya. Apalagi yang masih muda-muda itu. Sebelum tidur ngapain? Yang nggak lepas nih HP. Mana HP? HP itu kan itu nggak lepas tuh. Sampai masih buka YouTube akhirnya kebuka enggak, matanya sudah tertidur. Sayang. Tidur ini kelihatan sepele Pak, tapi masya Allah kalau kita lihat cerita-cerita orang dulu ketika tidur itulah ya, Nabi Muhammad SAW diapain? Dioperasi itu kan, dibedah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidur itulah siapa namanya, seorang Luqmanul Hakim, Allah rubah yang tadinya seorang budak ya, tiba-tiba bangun jadi apa? Jadi ahli hikmah. Kapan dirubahnya? Ketika tidur. Jadi tidur ini jangan dianggap sepele. Tidur ini adalah satu ibadah yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat diharapkan keikhlasannya. Gitu kan. Coba ada nggak orang yang nyesel tidur Pak? Nggak ada. Ya nggak ada nggak yang nyesel tidur? Ada nggak yang tukang ngomongin tidur? Nggak ada. Tadi malam gua tidur nih gini, jarang kan gitu ya. Emang lu nggak ikhlas lah tidur ya, ikhlas ya nggak, masya Allah. Tapi tidur kita ini harus dengan adab-adab. Kalau kita lihat di kitab-kitab itu kan disebutkan bagaimana cara tidurnya Nabi, kalau terlentang bagaimana ya, masya Allah. Nah itu menghadapnya kemana, kakinya kemana, sebelum tidur apa yang dilakukan, diantaranya tadi apa, berwudu ya kan gitu. Terus apa lagi ya, baca-baca ayat-ayat ataupun surat-surat pilihan, potongan-potongan ayat dari surat-surat pilihan kan, itu Bapak insya Allah paham kan gitu. Nah itu dibaca ya. Zikir-zikirnya juga ada. Zikir apa? Disebutnya tasbih Fatimah ya. Tasbih Fatimah apa aja Pak? Tasbihat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu kalau diamalkan sebelum tidur, habis itu ditiupkan kemana? Ke tangan kita, terus kita pijat-pijatkan ya. Kita gerakkan ke seluruh tubuh kita, insya Allah bangun tuh dalam keadaan seger kan gitu ya. Jangan cuman mau tidur, wah ini harus obat ini nih sebelum tidur ya. Ramuan ini sebelum tidur ya, itu zahirnya ya enggak. Tapi batinnya juga kita harus ya, yang diajarkan oleh Nabi itu kita praktekkan, insya Allah nanti juga seger kan begitu. Banyak lagi sehingga tidur kita ini menjadi ibadah ya. Kita kerja juga, kerja, jualan misalnya, bertani dan yang lainnya, tetap di situ kita bawa apa? Bawa daripada ilmu agama. Kita bawa ilmu agama itu ke pasar. Berarti apa? Kalau kita sebagai tukang jualan ya, ini barang yang nggak bagus bilang nggak bagus ya. Jadi saya ada kenalan tuh Pak ya, ada langganan
Kalau beli buah itu misalnya beli pepaya gitu kan, beli melon apa semangka tuh, itu di lontar itu ada itu langganan tuh. Jadi kalau udah, karena kita udah sering beli ya nggak gitu kan, nah, akhirnya dia terbiasa, dia bilang ini nggak bagus lagi pak gitu. Padahal ada tuh, padahal udah disiapin. Ini dari pagi nih udah saya apa namanya yang dikasih plastik itu pak ya kan gitu. Ini dari pagi nih takut nggak enak. Sampai segitunya dia kan gitu ya. Nah, ini bagus ya. Jangan barang buruk dibilang barang oke gitu. Kalau di Pakistan tuh pak, masya Allah tuh segitu-gitu. Di sana itu orang sana itu jujur. Jujurnya apa? Kalau jualan jujur. Dia bilang ori ya. Ori itu ya original, maksudnya asli. Tapi misalnya KW dia bilang do number katanya. Do number itu apa? Itu namanya KW ya. Nanti kan KW ada KW 1, KW 2 dan sebagainya. Tapi dia jujur ya enggak. Nah, ini yang ori, ini yang KW gitu kalau kata kita. Nah, ini kalau kita dagang jujur, di situ juga ada apa? Ada ibadah ya enggak. Kenapa? Karena kita berdagang sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Nah, itu. Maka kalau dihitung ya, kalau dalam keseharian kita jalani Pak dengan di dalamnya didasari dengan ilmu, maka disitulah apa? Akan ada apa? Akan ada pahala yang mengalir kepada kita. Alias seluruh aktivitas kita 24 jam itu apa? Dihitung ibadah. Masuk masjid jangan asal masuk aja Pak ya. Kita masuk masjid minimal kan sehari itu 5 kali ya enggak? Masuk dan keluar itu ya. Maka kita perhatikan, oh kalau masuk itu pakai kaki kanan. Doanya apa sebelum masuk? Allahumma Allah barik lana. Doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah itu baca ya enggak? Sebelum itu baca. Keluarnya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah itu harus hafal Pak. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau ke dalam toilet kebalikannya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, itu kan kadang kita nggak perhatian. Biasanya udah masuk, keluar. Tapi kalau orang yang dia perhatian, misalnya masuk pakai kaki kiri, dia keluar lagi. Jadi jangan dilanjutin. Kalau kita udah masuk pakai kaki kiri, kita keluar lagi. Supaya apa? Supaya teriang-iang dan teringat. Maka ini penting sekali. Sehingga waktu 24 jam kita ini apa? Dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita juga akan bahas tentang apa nih? Tentang takziah. Takziah, babut takziah. Takziah tahu Pak ya? Takziah itu ya berkunjung ketika ada orang yang meninggal dunia. Keutamaannya apa? Man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Ya, siapa orang yang bertakziah ke orang yang tertimpa dengan musibah, ya, musibah kematian seperti itu, maka bagi dia pahala ya, seperti pahala orang yang tertimpa musibah itu. Jadi berpahala ya, takziah itu berpahala. Wa'lam anna ta'ziyah hiya tasbir. Sekarang kita harus tahu dulu takziah itu ngapain ya. Takziah itu di sini disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar at-tasbir. At-tasbir itu apa? Kita mengingatkan ataupun ya memberi apa ya, memberi semangat, memberi apa ya kepada saudara muslim kita ini agar dia ini apa bersabar, yang sabar ya. Nah itu takziah itu udah itu kan ya. Dan sering kita bilang kalau misalnya ada orang tuanya meninggal ataupun siapanya meninggal, kita takziah. Habis itu kita bilang yang sabar ya. Mudah-mudahan almarhum kan biasanya ini misalnya dia ini apa, misalnya dia sakit dan sekarang dia nggak sakit lagi, udah kan gitu, alhamdulillah ya, masya Allah udah nggak sakit lagi, kita doakan supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ngajak ya, mengingatkan kepada sohibul musibah ini suruh apa, agar bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Kemudian juga yaitu menyebutkan sesuatu yang kira-kira membuat hati sohibul musibah ini apa,
dia itu menjadi senang ya. Jadi kalau kita takziah ini jangan cerita-cerita yang lain-lain, udah ya, kasih kata-kata yang membuat ya sohibul mayit, ya saudara mayit ataupun istri ataupun suaminya ataupun anaknya ini apa, menjadi senang, menjadi terhibur lah gitu ya. Seperti kita apa Pak, kayak berkunjung ya, kalau kita jenguk orang sakit tuh kan, udah tuh orang sakit jangan diinget-ingetin mati mulu kan gitu. Nggak apa-apa diingetin sholat ya, jaga sholatnya ya. Kita kalau takziah apa, kalau berkunjung itu sama orang sakit tuh kita ingatkan masalah sholat, karena sebagian ada yang nggak memperhatikan masalah sholat. Karena sholat ini mau sakit mau sehat tetap wajib ya. Nanti sholatnya bagaimana, nah itu nanti ada ilmunya lagi ya enggak, nah, kan begitu. Kemudian juga apa, wa yukhaffif huznahu, meringankan daripada kesedihan sahibul musibah tadi, sahibul mayit dalam hal ini ya. Wa yuhawwin musibatahu, dan juga apa, meringankan daripada musibahnya. Wa hiya mustahabbatun, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Takziah ketika ada orang yang meninggal dunia, kita mengunjungi tempat tersebut, baik tetangga kita ataupun saudara kita, itu hukumnya sunnah. Di situ ngapain kita Pak? Ya tadi itu ya, kasih kata-kata, kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada sahibul musibah, sahibul mayit dalam hal ini ya, agar apa? Agar tetap tegar menjalani cobaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak sampai situ, kita pun harus apa? Harus membantu ya. Karena di sini dijelaskan di dalam takziah itu ada juga di situ namanya ta'awun, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Biasa mohon maaf ketika ada orang meninggal itu ya, kalau di Jawa dibilangnya apa tuh? Ada kotak, tulisannya kotak lelayu ya. Kalau di sini kita ada baskom ya, habis itu ada apa? Ada serbet kan gitu. Nah, masukin di situ apa? Uang kan gitu. Nah, itu ketika ada orang yang terkena musibah seperti itu. Kalau di beberapa tempat ada yang ngecrek itu, Bapak kalau lihat di lontar itu kadang ada orang keliling sambil bawa bendera kuning itu ke pedagang-pedagang kayak gitu ya. Kalau di daerah-daerah juga ada tuh, misalnya di jalanan kan naruh kan gitu udah. Ya. Tapi sebagian orang ada yang nggak mau Pak ya. Kita pernah jumpa itu ya di daerah situ, di Masjid At-Taqwa itu ya, daerah mana, perumahan Ancol itu ya. Nah di situ ada orang yang meninggal, orang tuanya meninggal. Habis itu kan biasa ya, masyarakat biasa udah apa namanya, udah terbiasa kan gitu. Ada apa namanya, baskom gitulah ya, buat nanti orang istilahnya naruh uang di situ buat ngebantu. Sama anak-anaknya nggak boleh, udah ini disimpan aja katanya. Ini biar dari A sampai Z-nya, biar kami sebagai anak-anaknya, sebagai cucunya yang menangani. Oh ini bagus lagi, udah kan begitu ya enggak? Bukan berarti dia sombong, enggak kan gitu. Karena dia ini apa? Ya memang dia merasa oh saya cukup kan gitu, insya Allah kan gitu. Nah, tapi sebagian misalnya ada yang ngebuka seperti itu enggak apa-apa. Terus kita yang ngasihnya bagaimana? Ya sunnah kita ngasih itu, ya enggak? Karena membantu, namanya orang tertimpa musibah, baik kaya maupun miskin, namanya ketika tertimpa musibah ini biasanya hatinya ini rapuh kan gitu. Makanya ketika kita takziah, kita harus tegarkan dia, kasih kata-kata yang menghibur sehingga musibah ini ya, kematian ini jangan apa, jangan berlarut-larut sehingga dia ini akan mengalami kesedihan. Dan ketika sedih, semua kegiatan-kegiatan ini menjadi apa? Terbengkalai. Tidak seperti itu. Maka kita sebagai saudara muslim, kita apa Pak? Memberikan yang terbaik kepada mereka. Ya, jangan sampai kita nih, masya Allah, kebiasaan kita di masyarakat tuh apa? Kalau untuk kondangan ya Pak ya, Bapak diundang ada yang sunatan ataupun nikahan itu, masya Allah, amplopnya itu biasanya sudah rapi kan begitu. Wah, saya mau ngasih sekian kayak nggak pantas nih kan begitu. Saya harus ngasihnya sekian, nah, kan kayak gitu. Tapi ketika ada orang meninggal, kadang kita ya sebagian, insya Allah di sini tidak ada ya. Di sebagian tempat itu ngasih itu ya semaunya aja kan gitu. Bahkan tidak apa namanya, pernah kita jumpai dan ada orang yang cerita itu
sampai tega-teganya itu ya, di baskom itu ada amplop kosong gitu kan gitu. Masya Allah, ada amplop kok kosong ya. Kalau nggak mau ngasih mending nggak usah ngasih kan gitu. Entah itu ya, kita husnudzon aja, mungkin dia lupa ya nggak, lupa masukin uang kan gitu. Terus ada yang nyeletuk, Ustaz, lagian sih meninggalnya tanggal tua katanya gitu. Jangan ya, Masya Allah ya. Ya namanya takdir itu udah ketentuan Allah. Tapi ala kulihal kita berikan yang terbaik. Bahkan kita pernah jumpa itu, oh ada yang meninggal dia langsung datang. Ini apa aja yang dibutuhin, udah nanti semua peralatan kain kafannya, tikernya apa udah saya langsung pergi dia ke Koja ya enggak. Itu kan kayak gitu-gituan tuh Pak ya. Kalau dihitung itu mahal juga itu ya. Kalau kita beli itu pretel-pretel nggak kenal tuh sampai 1.100.000 itu ya nggak, kain kafan, tiker apa semua itu sampai 1.100.000. Tapi kalau kenal itu bisa 800.000 ya. Pengurus-pengurus RT biasa tuh yang dia udah ada apa namanya ya, udah ada hubungan ke sana, itu murah ya nggak, bisa menjadi lebih murah karena sudah langganan kan gitu. Itu Masya Allah ya. Itu ketika ada orang tertimpa musibah, terutama musibah kematian, nah kita sunnah untuk bertakziah, datang ke rumah orang tersebut. Kapan takziah itu dimulai ataupun sunnah untuk dilakukan? Maka di sini dijelaskan, wa'lam anna ta'ziyata mustahabbatun qabla dafni wa ba'dahu. Ketahuilah sesungguhnya takziah itu disunahkan baik sebelum mayit itu dikuburkan ataupun setelah dikuburkan. Nah, itu. Jadi setelah dikubur ataupun sebelum dikubur itu sunnah untuk takziah ya. Apalagi kita ini dekat Pak ya. Kalau dekat jangan, orang yang meninggal di mana? Meninggal di sini nih, di tempat kita ya enggak. Orangnya rumahnya di mana? Rumahnya di Cakung misalnya. Udah saya sholat goib aja. Jangan sholat goib, kalau deket masih datang, harus didatengin. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat goib nanti diantaranya kita ini ada jarak antara kita dengan si mayit. Kalau masih dalam satu kota, satu daerah, bagusnya didatangi kan gitu. Terus juga mulainya itu kapan takziah itu? Mulainya ketika ada kabar kematian, berarti di situ sudah mulai seseorang itu, kita sebagai umat Islam disunahkan untuk bertakziah kepada saudara muslim kita. Ya, ini bukan fardu ya Pak ya, bukan fardu kifayah juga, tapi mustahab ya, mustahab, disunahkan. Nah, itu kita datang sebelum dia dikuburkan. Misalnya pas meninggal kita lagi dalam di Bandung, kita lagi di mana, nggak sempet ya datang. Setelah dikubur kita datang ke rumah orang tersebut dalam rangka takziah. Ini pun diperbolehkan. Terus ada nggak batasan waktunya takziah itu? Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan takziah itu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai 3 hari. Jadi setelah 3 hari itu sudah tidak ada lagi yang namanya takziah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan takziah itu tidak ada batasnya. Jadi sampai kapanpun kalau kita belum datang berkunjung ke situ, berarti itu namanya masih takziah. Dan itu disunnahkan ya, disunnahkan. Maka yang perlu kita perhatikan ketika ada seorang itu meninggal Pak ya, maka sebisa mungkin kalau memang tidak ada kendala dan yang lainnya ya sebisa mungkin jenazah itu untuk cepat-cepat dimandikan ya, untuk cepat-cepat dimandikan. Kadang ada orang tuh yang mandiinnya meninggal sore, nanti dimandiinnya besok ya, nggak pagi. Ini kelamaan sebenarnya, kelamaan. Kalau bisa malam dimandikan. Sehingga kalau jenazah ini sudah suci ya, jenazah ini sudah dimandikan, maka di situ orang-orang yang jauh ya, yang berbeda daerah, saudara-saudaranya yang di mana kan gitu, itu sudah boleh untuk mensolat goibkan mayit itu. Ini jadi pembahasan sholat goib tuh, Bapak tahu sholat goib ya, sholat goib itu sholat jenazah, tapi jenazah itu nggak ada di depan kita, maka dibilangnya sholat goib. Tata caranya sama seperti sholat jenazah.
Nah, kapan bisa dimulai itu sholat gaib? Ketika mayit itu sudah dimandikan. Sebagian pemahaman kita kan ada sholat gaib itu kapan diperbolehkannya? Ketika mayit itu sudah dikubur, ya kan gitu. Enggak mesti sampai dikubur. Kalau sudah dimandikan, ya itu sudah bisa sholat gaib. Ketika kita ini jauh tempatnya. Tapi kalau cuma dari Jakarta Timur ke sini, ya kalau ada waktu ya datang saja. Walaupun sebagian ada yang membolehkan karena kita nggak berhalangan hadir, maka bisa kita sholat gaib. Kenapa orang kok sampai sholat gaib? Ya ini tandanya si mayit itu ada jasa dalam hidup orang tersebut, ya kan? Dan kita dengar si fulan ya meninggal, habis itu ya kita biasa-biasa aja, nggak sholat gaib kan gitu. Kenapa? Karena kadang si mayit itu nggak ada ininya sama kita kan, kadang begitu tuh maksudnya, sehingga kita nggak terlalu respect kan begitu. Tapi kalau itu ada hubungan erat dengan kita, biasanya kita itu tergerak dengan sendirinya kan begitu. Itu jadi Pak ya, jadi sholat gaib itu mulainya kapan? Ketika mayit itu sudah dimandikan. Dan juga ketika mayit ini cepat untuk dimandikan, nanti enaknya apa? Orang-orang yang takziah nih itu bisa juga langsung untuk sholat jenazah, ya. Jadi sholat jenazah itu tidak mesti tidak mesti di masjid, ya enggak. Jenazah itu ketika masih di rumah itu udah boleh untuk disolatkan. Kapan? Ketika dia sudah dimandikan, sudah dikafani, ya. Apalagi udah dikafani, ya udah, kan namanya habis dimandiin pasti langsung dikafanin kan gitu tuh, ya enggak? Itu lebih bagus tuh. Jadi kita bisa bisa sholat jenazah langsung, ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya kan nanti enak tuh. Misalnya ini dikubur kapan? Besok jam berapa? Jam 10. Waduh, besok saya kerja lagi. Ini kita takziah malam kan gitu. Kalau itu udah dimandiin enak, langsung sholat jenazah udah di situ Pak. Udah. Besok jadi kita udah nggak usah mikir besok lagi kan gitu. Walaupun secara hukum sholat jenazah itu fardu kifayah, tapi sebagian kita kan ada yang ingin menyolati, tapi terpatok dengan namanya waktu. Tahu-tahu jam 10 ini kan nanggung ya, jam 11 gitu nanggung. Nah biasa kita ke masjidnya misalnya libur, sholatnya ke masjid pas sholat duhur ya. Kalau habis sholat duhur rame yang nyolatin, tapi kalau di jam-jam segitu kadang kan kurang kan begitu. Nah gitu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, tadi subuh nih, habis subuh jenazah udah dimandiin, udah langsung takziah, habis takziah ketemu sohibul musibah, ya enggak? Nah, kita ngamplopin lah kan gitu, ngebantu mereka, habis itu udah sholatin di situ nggak apa-apa, ya enggak? Bisa disolatkan. Nah ini juga Pak? Ini salah satu keutamaan ketika ketika mayat itu cepat-cepat untuk dimandikan, sehingga kalau sudah suci ini enak. Nanti ada lagi yang datang, sholat lagi nggak apa-apa, ya. Karena ketika kita bahas ini, ada yang mengatakan Ustaz, boleh nggak tuh sholat jenazah berkali-kali? Ya boleh, ya. Biasa kalau ulama meninggal, orang-orang penting meninggal tuh sholatnya nggak sekali tuh Pak. Ada yang datang kalau dia ngerti udah siap langsung, ya enggak. Bahkan datang nggak banyak kata, salaman dulu, habis salaman langsung sholat. Habis sholat baru ya baru silaturahimnya, habis sholat gitu kan. Gitu. Nanti datang lagi kelompok ini sholat lagi, sholat. Bahkan ada orang sampai berpuluh-puluh kali disolatin. Boleh nggak? Ya boleh, ya enggak. Itu menandakan berarti dia ini banyak jasanya kepada orang, baik segi materi, ya enggak, ataupun segi mungkin nasihat-nasihat dia, ya seperti kemarin kita baru ditinggal ya Pak ya oleh seorang kiai, masya Allah, ya, pelopor dakwah yang memiliki fikir tentang manajemen masjid yang sangat baik, ya. Ustadz siapa Pak? Kiai siapa? Yazir ya kan? Yazir ya. Nah, itu yang di Jogokarian kan, masya Allah. Saya 2 tahun berapa itu ya, pas 2022 21 itu pas saya ke Magelang, sering orang ngomong Jogokarian kan, datang juga ke sono, masya Allah, datang lihat gitu. Tapi masya Allah memang belum Allah pilih ya, nggak sempet salaman tuh ya. Padahal kita datang, beliau ada itu di situ biasa aja ya. Jadi di depan masjid itu sambil duduk ngobrol sama kawan-kawannya gitu. Tapi kita nggak sempat salaman, jagain anak-anak tuh kayak larian kan gitu, masya Allah. Dengan harapan itu ya
akan berjumpa lagi, ternyata Allah panggil beliau. Itu masya Allah, itu masya Allah. Kan berapa kali tuh orang datang nyolatin lagi nggak jadi masalah ya nggak. Nah, tapi kalau kita udah sekali sholat udah gitu, ya kita nyolatin lagi nyolatin ya. Yang lain ya bergelombang-gelombang ya, berapa kelompok itu menyolatin tidak apa-apa, itu bagus, sampai nanti ujungnya biasa ditutup dengan yang terakhir. Kapan? Ketika di masjid. Terus bagaimana ketika kita udah dikuburkan kita baru datang ke sana? Boleh juga Pak ya. Kalau di sana itu ketika sudah dikuburkan kita sholat, boleh nggak? Ya boleh ya. Sholat apa? Sholat jenazah itu. Kenapa? Jenazahnya ada di hadapan kita. Di kuburan itu kita boleh sholat jenazah itu. Nah, tapi tata caranya kalau di kuburan salah satunya apa? Sendal kita ini jangan kita pakai, tapi kita injek apa? Sendal kita ini kita injek, jangan dipakai gitu kan gitu. Nah, kita berdirinya itu di atas sendal, jangan dipakai. Kenapa? Takutnya kalau kita pakai ini berarti kita pakai apa? Pakai sesuatu yang apa? Yang ada hubungannya dengan najis. Kadang kan kita nggak tahu namanya di jalan kan gitu. Tapi kalau kita yakin, oh nggak apa-apa nih, ya nggak sendalnya nggak nginjek najis, pakai sendal nggak jadi masalah. Tapi sholat jenazah di depan itu, misalnya kita telat, kan sebagian ada yang telat tuh. Misalnya ditunggu, wah ini anaknya nggak datang ya. Harapannya asar datang, ternyata macet dan sebagainya, maghrib baru datang, sedangkan jenazah ini udah lama nunggu, kan dah kuburin aja. Nah, ini nanti dia langsung datang ke mana, ke kuburan, sholat jenazah di situ itu diperbolehkan. Nah terus ketika kita takziah tadi kita udah tahu Pak ya, di situ ada saling tolong menolong, terus juga apa yang kita ucapkan rata-rata apa ya itu buat semangat ya nggak, buat yakin kepada sohibul musibah bahwasannya ini musibah pasti ada hikmahnya dan Allah akan ganti dengan yang lebih baiknya. Seperti saudara-saudara muslim kita Pak ya, yang di Aceh, di Sumatera itu ya, masya Allah, udah kalau di sana itu nggak usah ngeribut-ributin lagi mana pemerintah mana ini, kasihan ya nggak, orang lagi ketimpa musibah lu pada ribut aja netizen ya kan gitu, apa saling ngomongin sono sini, udah ya semua satu ya, membantu atas nama apa, atas nama negara dan juga atas nama agama. Kenapa? Karena kalau orang tertimpa musibah itu baik muslim maupun non muslim itu kita bisa boleh untuk saling membantu. Dalam takziah saja itu kita misalnya ada orang, kita punya tetangga ataupun kawan kita masih di luar Islam, Ustadz boleh nggak saya takziah? Boleh ya nggak? Boleh. Kemarin kan mohon maaf Pak, nggak semua kita nih kadang keturunannya itu muslim semua, ada yang masih kakek saya masih di luar kan begitu, ataupun ada ininya masih di luar. Boleh nggak kayak kemarin tuh kan diundang biasa ya nggak, datang ya ke rumah pas acara apa namanya perayaan kemarin ya gitu ya, saya bilang datang aja nggak apa-apa, orang silaturahim kok gitu kan. Maksudnya apa, berkunjung kepada saudara itu diperbolehkan. Anak sama orang tua aja, orang tua masih di luar aja itu boleh. Bahkan kata Allahnya itu kan di dalam Al-Qur'an itu jelas disuruh berbuat baik kepada mereka walaupun mereka ini masih di luar kan begitu ya enggak. Tapi apa, ada batasannya. Ketika udah kita disuruh-suruh untuk meninggalkan agama kita yang kita anut ini baru jangan kan gitu. Semua perintah dia harus kita ikutin kecuali itu aja ya enggak. Dimintain tolong ini kita harus, apalagi anak kepada orang tua. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan ada seorang, kan Bapak kenal sahabat Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar itu punya istrinya itu 2 ya Pak ya. Ada dan punya anak. Di antaranya itu sahabat Abu Bakar punya anak namanya siapa? Ada Aisyah ya, Aisyah binti Abu Bakar. Ada juga Asma binti Abu Bakar ya enggak? Ada Asma binti Abi Bakar. Asma ini, ibunya Asma ini enggak masuk ya, enggak. Orang zaman sekarang nggak login, nggak login apa, nggak masuk dalam Islam kan gitu. Maka suatu saat minta izin kepada Nabi, wahai Nabi, di sana ada ibu saya yang datang, kebetulan lagi datang ke kota ini, boleh nggak saya jumpain? Kata Nabi boleh, ya nggak. Emang Al-Qur'annya jelas kan gitu, disuruh, ya nggak. Dan kita suruh berbuat baik kepada mereka. Apalagi ini takziah pun diperbolehkan Pak.
takziah kepada orang di luar itu boleh. Tetangga kita misalnya di luar meninggal, jangan kita, dia kan bukan satu keyakinan sama saya, Ustadz saya nggak hadir. Oh enggak, tetap boleh. Nolong boleh, ngasih amplop, ngasih uang boleh, bantu apa, bikin tenda apa sebagainya boleh. Tapi selama di situ tidak ada yang namanya apa, penyelewengan. Dalam hal ini kita merubah keyakinan kita, kan begitu. Dan juga ketika ada orang misalnya yang meninggal, ya, yang meninggal itu apa, masih satu agama sama kita, maka kita doakan. Salah satu doanya yaitu doa ampunan. Tapi kalau di luar kita nggak doakan ampunan. Sudah, masya Allah, sabar ya. Mudah-mudahan semuanya tenang. Mudah-mudahan semuanya, ya, gantilah dengan kata-kata yang baik yang lainnya. Karena apa? Di dalam kita, pemahaman kita, kalau untuk di luar itu kita nggak boleh mendoakan yang namanya ampunan. Doakan hidayah boleh, ya nggak. Tapi kalau masih hidup, kalau sudah meninggal, ya sudah, kita doakan kebaikan aja gitu kan. Yang penting tidak doakan daripada apa, ampunan, karena memang ini tidak diperbolehkan. Jadi ala kulli hal, ketika yang meninggal dunia itu baik satu agama dengan kita ataupun lain agama dengan kita, itu semuanya kita boleh apa, untuk bertakziah, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah disebutkan. Dan takziah ini hukumnya apa tadi? Sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan terbatas dengan waktu, ada yang mengatakan tidak terbatas dengan waktu. Kalau yang mengatakan terbatas dengan waktu, kan tadi dibilangnya 3 hari aja. Iya, kenapa? Karena biasa orang udah 3 hari ini udah agak tenang. Nah misalnya kita datang lewat 3 hari, habis itu nginget-nginget lagi, biasa orang jadi sedih lagi. Nah itu alasannya yang membatasi dengan waktu 3 hari, ya enggak. Tapi sebagian orang juga enggak, ya enggak, memang dia udah sedih, ya udah hilang 3 hari, seminggu lagi, sebulan lagi ada yang datang takziah lagi, ya dia memang sedih tapi terhibur juga dan merasa bersyukur dikunjungi, kan gitu, ya enggak. Maka ya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi istilahnya sebisa mungkin kita ini menjalankan ataupun melaksanakan takziah, ya, apalagi orang-orang yang kita kenal, kan begitu. Seandainya kita jauh nggak memungkinkan pulang, ya di sini pun ada, ya, Rasulullah SAW itu suatu saat didatangi oleh seorang utusan, yang diutus oleh salah satu dari putri beliau, dan menyampaikan bahwasannya cucu Nabi ini meninggal, gitu gampangannya kan, cucunya meninggal. Maka kata Nabi apa? Sampaikan kepada siapa namanya, kepada putri beliau itu apa? Irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha. Kabarkan kepada dia sesungguhnya, ya, sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil siapa saja yang menjadi milik Allah, gitu, ya. Jadi kan kita tadi disebutkan dalam muqaddimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan artinya sesungguhnya kita nih Pak, kita semua ini milik Allah. Jadi kita ini nggak punya anak, ini bukan anak kita, ya enggak. Walaupun secara di kakaknya nasabnya anak saya nih Ustadz, iya, tapi kepemilikan asli ini milik Allah semuanya. Bahkan diri kita ini milik Allah. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah. Jadi jabatan, harta, semua anak ini semua titipan, kan gitu. Sehingga dalam satu ayat disebutkan tuh ada seorang, ya, satu keluarga itu anaknya meninggal dunia, Pak. Suaminya lagi di luar, ya enggak. Nah, ini cerita sahabat nih. Akhirnya suaminya datang. Ketika suaminya datang, ini juga salah satu adab apa? Kalau orang sekarang susah, ya. Kalau orang meninggal pasti sudah tersebar, kan begitu, ya. Bahkan suaminya masih di Kalimantan, masih di mana itu udah tahu, kan gitu. Kalau ini bagus nih. Datang nih suaminya, ya kan. Datang itu kan capek. Ini juga adab bagi seorang istri itu ketika melayani suami, gitu. Suami itu kerjaannya apapun di luar, entah yang di luarnya cuma nangkring doang di kantor, ya nggak AC apa begitu kan, ya tetap aja itu capek, kan begitu, ya. Nah, kan
Kadang masya Allah suami istri suka gitu. Iya, ayah di luar capek, ibu juga di dalam capek. Ini sampai sekarang belum selesai cucian, kan kayak gitu kadang kan gitu. Enggak. Tapi ketika ada suami datang, adabnya itu apa, dilayani dengan sebaik mungkin. Maka suaminya datang, ya enggak, habis itu mau mandi dulu, mau makan dulu, mau mandi silahkan mandi, habis mandi makan, tenang tuh. Jangan suami datang langsung diluapkan apa yang tadi misalnya capeknya itu ya, yang disimpan dalam hati itu selama suami lagi pergi itu diluapkan semuanya. Ini tahan sama dia. Padahal anaknya ini meninggal, Pak. Anaknya sudah meninggal. Udah makan selesai baru terpikir suaminya, itu kalau kata kita si Ade mana kan gitu. Oh, si Ade ada katanya kan gitu. Ada. Terus ngomong istrinya, ya kalau ada orang yang nitipin barang ke kita ya, misalnya nitipin uang gitu kan, habis itu kira-kira ya orang yang nitipin itu datang lagi ngambil titipan barangnya ke kita, kira-kira ayah kasih nggak? Ya dikasih lah, orang kita dititipin kok kan gitu katanya. Iya dikasih ya, iya. Nah, itu juga gitu ya, adik nih kan titipan Allah. Nah, sekarang si adik diambil sama Allah alias mati, meninggal. Sedih ini suami sedih ya kan begitu. Tapi masya Allah adabnya begitu tuh. Jadi nggak bikin apa namanya, bikin sehingga pusing kan suami. Kalau sekarang kan nggak begitu gitu ya Pak ya. Rata-rata sudah terdengar langsung. Kayak gitu. Nah, ini penting juga ya Pak ya. Jadi kita ini ya itu, orang dalam hidup ini pasti ada cobaan, ada musibah. Tapi kita harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam hal apapun selalu mengembalikan semuanya ini, bahwasanya semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan terserah Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya bagaimana itu dan kapan waktunya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini mengatakan famurha faltasbir wal tahtasib, katanya gitu. Maka sampaikan kepada dia, kepada anakku tuh agar apa? Agar dia bersabar dan tahtasib. Ihtisab, apa ihtisab? Mengharap pahala dari musibah yang menimpanya. Kan gitu. Dia mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat pernah kita sebutkan ya, kalau ada orang tertimpa musibah ya, kemudian apa? Kemudian dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apalagi Pak? Baca doa Allahumma ajirni fi musibati wabdil khairam min. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala pada orang yang tertimpa musibah tersebut, dan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Ceritanya itu cerita siapa? Cerita Ummi Salamah. Ya, cerita Ummi Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummi Salamah berdoa dengan doa ini. Ini doa diajarkan Nabi, ya enggak? Setelah Abu Salamah meninggal dunia, ya enggak? Tiba-tiba ada perintah Allah, Rasul disuruh ngelamar Ummi Salamah. Ya, kan ada Ummi Salamah tuh, salah satu istri Nabi itu ya, yang sudah tua renta ya. Yang gilirannya dia ini dikasih ke Aisyah. Maka Nabi ketika melamar itu ya kan, habis itu Nabi nanya, kok bisa ya Allah, kalau kata kitanya gitu gampangannya bahasanya, kok Allah nyuruh saya untuk melamar kamu? Emang kamu ngapain kan begitu kan? Nah, terus dia bilang, ya Rasul, bukankah engkau telah mengajarkan kepada kami ya, satu ketika engkau mengajarkan kepada kami, kalau tertimpa musibah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu apa doa tadi? Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Ini Abu Salamah orang baik, diganti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting Pak ya. Jadi baik ketika ada yang meninggal ataupun ada yang kehilangan dari kita istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan berdoa. Itu doanya gampang, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya? Insya Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.